Baik, saya Nudu Afatansyah. Kali ini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear dari Tessa Nur Padilah. Jadi ini PPT. PPT yang menjelaskan sistem persamaan linear. Untuk sistem persamaan linear, bentuk umumnya seperti ini. AX tambah AY sama dengan B. Ya, bisa dilihat bentuk umum persamaan linear. Baik, persamaan linear itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti ini. Tidak memuat hasil kali, variabel, tidak memuat akar variabel. Semua variabel muncul sekali dengan pangkat 1. Variabel tidak muncul sebagai variabel bebas dari sebuah fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Jadi, maksudnya seperti ini. Tidak memuat hasil kali variabel. Jadi, variabel itu kan X, Y, Z. Nah, di sistem persamaan linear tidak ada X kali Z atau X kali Y. Jadi, sistem persamaan linear itu masing-masing variabelnya. Ya kan, masing-masing kan. Nah, kedua, tidak memuat akar variabel. Jadi, kalau variabelnya ada akarnya itu bukan sistem persamaan linear. Contohnya seperti ini. Ya kan, bukan persamaan linear. Nah, ini dia. Bukan persamaan linear. Nah, semua variabel muncul dengan pangkat 1. Cuman sekali ya. Di pangkat 1 itu cuma sekali. Kalau ini kan pangkat setengah kan, jadi nggak bisa. Nah, ini yang tadi X, Y, Z, ya kan, X, Z, X kali Z, jadi variabel kali variabel. Nah, ini bukan persamaan linear. Lalu terakhir ada variabel yang tidak muncul sebagai variabel bebas. Jadi, kalau di sini sistem persamaan linear itu variabel yang seperti trigonometri, logaritma, sama eksponensial itu ada, berarti bukan persamaan linear. Seperti ini. Ada trigonometri. Dia masuknya bukan persamaan linear. Baik, saya lanjut ya. Nah, sini kita langsung mencari solusi. Ya, karena sistem persamaan linear itu mencari solusi, di mana mencari X, Y, atau Z. Dan seterusnya. Pokoknya mencari variabel. Sini saya mau kasih tahu sebelumnya bahwa sistem persamaan linear itu memiliki 3 solusi. Nah, ini dia. Solusi dari sistem linear itu ada solusi tunggal, solusi banyak solusi, dan tidak punya solusi atau inkonsisten. Di sini saya akan bahas yang inkonsisten dulu, yang tidak punya solusi. Ya, jadi jenisnya itu tidak punya solusi. Nah, ini maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya seperti ini. Contoh yang tidak konsisten. Tidak memiliki solusi. Terdapat 2 persamaan ya. Dengan X plus 2Y sama dengan 5, 3X plus 6Y sama dengan 7. Nah, untuk mencari solusi ya, kita harus mengalihkan suatu persamaan atau mensubstitusi atau mengeliminasi. Nah, di sini saya ingin langsung to the point, mengalihkan 3 dengan persamaan 1. Karena apa? Karena saya mau 3X ini berbarengan dengan yang ini, persamaan kedua. Jadi nanti tinggal dikurangkan. Ya udah, kita kalikan ya, persamaan 1 dengan 3. 3 dikali X, 3X. Tambah 2 dikali Y, kali 3. Jadi 6Y. 3 kali 2, 6. 6Y. Sama dengan 5 kali 3, 15. Jadi 3X tambah 6Y sama dengan 15. Nah, kita dapat nih persamaan 1 jadi begini kan wujudnya. Persamaan 2 jadi seperti ini. Nah, karena judulnya aja, solusinya
tidak konsisten atau tidak punya solusi, ya jelas-jelas X-nya itu sama dengan 3X, 3X. Dan ini di nilai Y-nya itu ada 6Y, 6Y. Kalau kita kurangkan semua, ini habis. Ini juga habis. Dan tidak ada hasil. Itulah tidak punya solusi. Paham? Oke, masih gampang. Kita lanjut ke bentuk solusi, yaitu solusi tunggal, solusi tunggal dan banyak solusi. Nah, untuk solusi tunggal dan banyak solusi itu bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, tadi kan ada solusi tunggal dan banyak solusi. Nah, di sini saya mau ngasih tahu yang banyak solusi dulu. Jadi, tentukan solusi dari 2X plus Y sama dengan 3. Baik. Gampang. Jadi, kita mau cari apa? Misalnya kalau saya mau cari Y. Ya udah. Y sama dengan 6. Nah, jadi Y sama dengan 6. Nah, ini pindah ruas nih, yang X ini. Jadi min 2X. Nah, kan Y sama dengan 6 min 2X. Nah, karena kita tidak pernah tahu nilai X itu berapa, maka kita jadikan T. T itu maksudnya elemen real. Jadi, elemen bilangan real gitu. Yang entah berapa nilainya. Pokoknya kita masukkan T lah gitu ya. Misalnya X itu jadi T. Karena kita nggak tahu kan nilai X itu berapa. Nah, seperti ini adalah contoh solusi persamaan linear banyak solusi. Kalau untuk persamaan linear yang solusi tunggal itu ada di sini. Solusi tunggal. Jadi ada 2 persamaan tapi dua variabel ya. X sama Y. Nah, caranya kan ada substitusi sama eliminasi. Nah, kalau saya coba substitusi aja. Di sini ada X itu ini. Saya cari dulu dari pindah ruas ini. Jadi min 6 min 3Y. X sama dengan min 6 min 3Y. Nah, ketika X-nya sudah dapat, saya masukkan ke sini. Jadi 2 dikali X-nya itu min 6 min 3Y. 2 dikali min 6 min 3Y. Min Y sama dengan 2, sama dengan 2. Oke. Kita kali silang. Hasilnya seperti ini. Nah, min 6Y, min 1. Y sama dengan min 7Y. Min 12 pindah ruas. Jadi plus 12. Nah, 2 tambah 12, 14. Nah, sudah ini kita bagikan saja langsung. Y sama dengan min 2. Kita ketemu Y-nya, belum ketemu X-nya. Karena X masih dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kita masukin aja min 2. Kan? Min 6, min 3 dikali min 2. Karena Y-nya min 2. Udah, kita hitung hasilnya 0. Itulah beberapa solusi dari sistem persamaan linear. Jadi ada solusi tunggal, ada banyak solusi yang tidak pernah tahu berapa nilainya dari variabel tersebut. Ya. Kalau solusi tunggal itu ada nilainya. X-nya 0, Y-nya min 2. Seperti itu. Jadi X sama Y atau enggak, setiap variabelnya itu ada nilainya. Nah, untuk yang tidak punya variabel atau tidak punya solusi, bukan tidak punya variabel, sorry. Nah, itu seperti ini bentuknya. Variabelnya dikurangkan akan habis. Oke, lanjut ke pembahasan terkait penyelesaian solusi sistem persamaan linear. Namun, saya di sini mau menjelaskan dengan memakai baris elementer.
Jadi ada istilah operasi baris elementer itu seperti matriks. Nah, salah satu caranya itu seperti ini, mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta tak nol. Jadi mengkalikan itu dengan yang tidak boleh nol. Setiap baris itu boleh dikalikan yang tidak boleh nol pokoknya. Jadi kalau nol tidak boleh. Kedua, menukarkan dua baris. Jadi misalnya baris 1 ditukar dengan baris 3. Nah, 3 menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lain. Oke. Ini nanti saya akan bahas. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan ada menukarkan baris 1 dengan baris 3. Atau baris 1 dengan baris 2 juga boleh. Cuma di sini saya mau baris 1 dengan baris 3. Nah, seperti inilah. Misalnya matriksnya didapat seperti ini ya. Kita dengan cara tadi OB, operasi baris elementer itu boleh ditukarkan. Baris 1 dengan baris 3. Lanjut ke cara kedua, mengalihkan baris ketiga. Misalnya kita mau ambil baris ketiga nih. Ya. Baris ketiga itu dikalikan dengan apa? Yang tidak boleh 0. Misalnya 1/3, misalnya 2, misalnya min 2, misalnya min 1/3. Pokoknya dikalikan apa saja, yang penting tidak boleh 0. Lalu ada cara ketiga, cara ketiga itu jadi di mana baris, misalnya saya memakai baris kedua. Baris kedua itu ditambah ya dengan misalnya tidak boleh 0 nih. Misalnya saya pakai min 2. Min 2 dikali dengan baris ketiga. Nah, itu guna untuk memperkecil angka-angka di sini. Nanti kalian akan tahu. Untuk ya, syarat hasil matriks echelon baris itu seperti ini. Ada 3. Suatu baris yang semua elemennya 0 diletakkan di bawah. Jadi kalau baris banyak yang nilainya 0 itu diletakin di bawah. Suatu baris elemennya itu tidak 0 atau nilai utamanya 1. Jadi utama itu nilai ini. Nilai paling pojok kiri atas itu harus 1. Nah, 3 itu harus 2 baris yang berurutan dari utama 1 yang terletak di bawahnya lebih menjorok ke kanan itu harus 1. Seperti ini nanti contohnya. Nah, jadi ada 2 penyelesaian ya. Kalau kan ini kan matriks echelon baris. Ini seperti ini. Nah, kalau matriks echelon baris tereduksi itu nanti ditambahin. Pokoknya ditambahin dah. Dari syarat yang 1 2 3 ini terpenuhi baru ada tambahan lagi. Nah, itu matriks echelon baris tereduksi. Lanjut aja nih ke contohnya. Nah, tadi kan ada kan contoh syaratnya itu kan 1 harus di pojok kanan, pojok kiri. Lalu menyerong ya kan. Supaya apa? Supaya mudah. Nah, ini dijadikan 1 hasilnya. Di bawah utama itu 0 ya kan. Karena emang yang dominan barisnya itu menghasilkan 0 itu harus diletakkan di bawah. Oke. Nah, di sini jelas berbeda dengan yang ini. Kalau kita lihat ini 1 menyerong sudah benar. Nah, ini dominan 0 di bawah itu sudah benar. Lalu ini disebut matriks bentuk echelon baris. Nah, matriks bentuk echelon baris tereduksi bedanya hanya di sini. 0. Jadi kalau echelon baris saja itu tidak ada 0 di setelah utama. Kalau echelon baris tereduksi ada 0 di setelah utama. Itu perbedaannya. Langsung saja ya ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Kalau kalian nemu sistem persamaan linear seperti ini, ya, 3 variabel x, y, z
dan 3 persamaan. Langsung masukkan ke dalam bentuk matriks seperti ini. Ini dapat dari mana? Ya ini, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3. Tetap minnya ditulis 3. Jadi 2, 4, min 3. Nah, ini 1 kan, 1. Nah, dan seterusnya. Ini bentuk yang tadi, 1, 1, 2. Nah, gimana sih kita itu mengubah ini menjadi 0, dan ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi 1. Karena hasilnya seperti itu kan. Nah, kita ini aja pakai cara yang tadi OB, operasi baris elementer. Misalnya R2 itu baris kedua. Ini ya. Ditambah min 2 kali baris ke-1. Jadi 2 tambah min 2 kali 1, min 2. Jadi 2 min 2, 0. Nah, ini pun sama seterusnya. 4 min 2 dikali 1. Jadi 4 min 2 sama dengan 2. Dan ini juga min 3 sama 1 ini juga seperti itu. Hasilnya seperti ini, min 7 sama min 17. Nah, baris ketiga dibuat seperti yang sama kayak tadi. Sama caranya, cuman bedanya ini dikalikan min 3. Nah, kalikan ini itu, kalikan yang ini tidak boleh 0. Harus lain 0. Pokoknya dari baris ketiga diubah dengan cara seperti ini, akan menjadi hasilnya ini. Nah, terus misalnya ya, ini 1, kan? 1, 2, 9. Ini 0-nya udah nih, udah tercapai. Cuman di sini belum 0, dan di sini juga belum 1. Nah, kalau misalkan dijadikan sistem persamaan linearnya, jadi 1, 1, 2, 9. Jadi X, Y, plus 2, Z, sama dengan 9, dan seterusnya. Cuman kita belum selesai. Kita lanjut. Bagaimana? Tadi kita harus mencari 0, 0, 0, dan 1. Berderet 1, 1, 1. Sini belum 0, maka ya kita jadikan nanti. Nah, tapi saya mau menjadikan ini dulu. Jadi ini ada 2. Ya, bagaimana supaya ini tuh jadi 1? Karena untuk 1, 1, 1. Nilainya itu 1, 1, 1. Ini 2. Ya udah, kita kalikan setengah. Karena 2 dibagi 2, 1 kan? 1. Nah, ini min 7 dibagi 2, min 17 dibagi 2, gitu loh. Dari hasil ini. Nah, baris ketiga sama baris 1 diabaikan aja. Karena kita mencari yang baris kedua. Lalu, ada, ya hasilnya tadi kan seperti ini. Min 7 per 2, min 17 per 2. Nah, ini ada baris ketiga. Kita mau jadikan ini 0. Supaya nanti mudah menemukan solusinya. Ya udah, baris 3 dikali, baris 3 dikurang 3 kali baris 2. Baris 2 itu 1. Jadi min 3 kali 1. Min 3. Baris 3 itu 3. 3 min 3. Ya kan? 3 min 3. Sama dengan 0. Jadi 0. Nah, ini juga hitung, hasilnya seperti ini. Lalu dari hasil seperti ini kita buat ya bahwa baris ketiga itu terutama ini kita jadikan 1 karena kita mau menjadikan 1, 1, 1 supaya nanti mudah menemukan solusi. Ini ada min setengah. Ya udah, tinggal kita kalikan min 2 supaya jadi 1, ya kan? Jadi baris ketiga, kesimpulannya baris ketiga itu dikalikan min 2. Tetap 0, ya kan? Nah, min setengah kali min 2 itu 1. Ini menjadi 3. Oke. Sudah ketemu nih. Jadi kalian menemukan jawabannya di sini. Ini 1 sama dengan Z. Nah, ini Y, ini X. Udah 0 dan nggak usah ditulis. Jadi Z sama dengan 3. Langsung Z sama dengan 3. Ini Y, ini Z, ini sama dengan min 17. Jadi min 17 per 2. Nah, jadi Y min 7 per 2 sama dengan min 17 per 2. Ya kan? Dan seterusnya. X, Y, Z. Nah, sama dengan 9. Seperti itulah.
Sini kan gampang ya. Kalau udah ketemu mah Z-nya. Jadi tinggal masukin hasilnya ini. Y-nya ketemu, masukin aja Z, Y sama Z-nya. Jadi hasilnya berapa gitu kan. Nah, ini baru penyelesaian eliminasi penyelesaian matriks baris echelon. Belum matriks echelon tereduksi. Ini kan baru matriks bentuk echelon baris yang tidak ada nolnya ini. Kalau echelon tereduksi itu ada nolnya di sini di samping utama. Nih caranya, sama caranya. Kita jadikan baris ke-1 itu seperti ini. Ya. Jadi baris 1 min 1 dikali baris kedua. Di 1 misalnya di sini ya ada 1 ya kan, baris 1 dikurang 1 dikali 1. Jadi 1 kurang 1 0 dan seterusnya. 2 dikurang 1 min dikali 1 min 1 dikali min 7/2. Nah, hasilnya ntar jadi seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini, kalian buat lagi. Jadi kalian harus sabar. Kalian buat bagaimana ini tuh menjadi 0. Ya, tentulah jelas. Baris ke-1 yaitu 11/2 kan dengan ini dikurang dengan min 11 dikali 1. Jadi min 11 per 2 dikali baris ketiga. Baris ketiga itu udah 1. Jadi 11/2 min 11/2 dikali 1 sama dengan 0 ya kan. Nah, ini pun sama caranya. Jadi seperti ini. Nah, contohnya baris echelon baris reduksi itu 0 0. Bedanya cuma di situ doang. Nah, ini udah langsung ketemu kan? Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, X sama dengan 1. Bener gak? Tuh, bener kan? Nah, inilah jadiannya. Sama ya hasilnya. X1, Y2, Z3. Nah, seperti itulah teman-teman. Terima kasih atas menonton video saya. Sampai jumpa.